Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Bulan ini kita merayakan 76 tahun perjalanan kemerdekaan bangsa kita. 76 tahun tentulah bukan usia yang singkat. Telah banyak kerja dilakukan dan telah banyak kebijakan ditempuh oleh bangsa kita untuk mencapai cita-cita bangsa. Namun kita menyadari sungguh bahwa panjangnya sebuah usia tidak menjadi jaminan terpenuhinya kemakmuran bangsa. Di minggu ini, kita kembali diingatkan untuk menghidupi panggilan kita sebagai umat beriman dalam berjuang bersama mensejahterakan bangsa. Marilah dengan sukacita kita masuk dalam pelatarannya. Sambil berdiri, kita menaikkan nyanyian syukur untuk hidup bersama dalam bangsa yang kita cintai ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian dan menyertai-Mu juga. Kita akan membacakan nats pembimbing yang terpilih dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Jemaat Tuhan yang terkasih, oleh anugerah kasih Tuhan, bangsa kita beroleh kemerdekaannya 76 tahun yang lalu. Kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Kita juga terpanggil untuk berjuang bersama bagi kesejahteraan bangsa. Namun kita harus mengakui di hadapan Tuhan, seringkali kita gagal mengupayakan kesejahteraan hidup bersama. Masing-masing mengejar kepentingannya sendiri dan lalai menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa. Mari, dalam saat teduh, kita membuka hidup kita di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, Engkau telah memberi bagi bangsa kami tanah yang kaya dan subur. Tapi seringkali kami menjadi umat yang serakah dalam mengelola anugerah-Mu. Kami merusak alam ciptaan-Mu. Kami pun mengakui di tengah kepelbagian suku dan agama, seringkali kami saling menyikut dan membenarkan diri. Keragaman budaya seharusnya juga menjadi berkat kehidupan kami, tapi seringkali kami suka melecehkan satu dengan yang lainnya. Di tengah pergumulan bangsa kami terkait penyebaran virus corona, kami mengaku seringkali kami lebih suka hidup menurut mau kami sendiri. Kami acuh tak acuh, tidak peduli dan menganggap enteng protokol kesehatan yang dimaksudkan untuk merawat kehidupan. Saat ini kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk memahami tanggung jawab iman kami dan menjadi berkat bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berita anugerah Allah yang terbaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin belajar memahami firman kebenaran-Mu untuk menguatkan kami dalam melewati hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan, cobaan, dan ujian. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus mampu menguatkan kami menjadi pedoman hidup kami, agar kami terus teguh berjalan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop
Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa pada saat ini walaupun lewat ibadah online. Diharapkan kita ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan dan dapat beribadah dengan sukacita pada saat ini. 9 hari lagi kita akan memasuki tanggal 17 Agustus. Kita sebagai bangsa akan merayakan HUT RI ke-76. Perayaan yang dirayakan kali ini tentunya berbeda dengan tahun sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia dan bangsa kita. Perayaannya dirayakan dalam suasana gembira dan sukacita sebagai pesta rakyat yang sangat dirasakan oleh kita. Apalagi perayaannya disertai dengan kegiatan-kegiatan yang membangun tali persaudaraan yang erat, yang membangun tali persekutuan yang kuat sebagai masyarakat. Tetapi kali ini semua kegiatan perayaan dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kita sedang mengalami krisis kesehatan yang mendunia, yang berdampak pada kehidupan dan roda perekonomian, yang sampai dengan sekarang ini kita belum tahu kapan krisis ini dapat berakhir. Berbagai usaha telah dilakukan
agar kita terlepas dari kondisi ini yang mengancam kehidupan kita. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh kita. Ada banyak kesusahan, kesulitan yang dialami oleh kita. Ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, doa adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk menggumulinya di hadapan Allah, sehingga kita mendapatkan penguatan dan pertolongan hanya dari Allah saja. Dalam situasi kondisi seperti ini, kita perlu merenungkannya. Sudah sejauh manakah kita berada dalam hubungan doa dengan Tuhan? Kita perlu merenungkannya. Bagaimanakah spiritualitas kita terbentuk di dalam Tuhan, bertumbuh di dalamnya. Firman Allah yang kita baca saat ini sangat menolong kita untuk memaknai secara iman di dalam merayakan HUT RI ke-76 di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bacaan firman Tuhan ini adalah surat kiriman Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang terbuang di Babel. Mereka dibawa ke pembuangan, termasuk Raja Yekonya bersama keluarga istana, pegawai-pegawai, dan pemuka masyarakat ibu kota kerajaan Yehuda. Di pembuangan, mereka mengalami keterpurukan hidup dalam berbagai dimensi hidup. Sangat tidak menyenangkan jemaat Tuhan yang terkasih jika berada di dalam pembuangan. Hak hidup ditekan dan kita akan mengalami berbagai penderitaan. Ada banyak masalah yang diperhadapkan pada kita, bahkan kesulitan yang menyebabkan semangat hidup menurun, termasuk kinerja dalam bekerja. Menyadari akan hal tersebut, maka Nabi Yeremia menyurati orang-orang Yehuda di Babel dengan maksud untuk mendorong mereka agar tetap membangun kehidupan secara wajar, sekalipun mereka sedang mengalami keterpurukan hidup sebagai kaum buangan. Yeremia menyampaikan dalam suratnya sebagai suara kenabian Allah bahwa mereka harus mendirikan rumah sebagai tempat tinggal. Mereka harus membuat kebun sehingga dapat menikmati hasilnya. Menikahlah supaya ada generasi baru. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Berdoalah kepada Tuhan di mana kamu tinggal, sehingga kota itu mengalami kesejahteraan. Juga mereka diingatkan agar mereka tetap kokoh dalam iman percaya kepada Allah, tetap berpengharapan dan tidak terpengaruh dengan penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu yang ditegaskan oleh Yeremia dalam ayat 5 hingga yang ke-9. Situasi kondisi bangsa Yehuda di Babel ini menyaksikan dua hal penting dalam rangka merawat kehidupan di tengah penderitaan dan kesulitan. Pertama, bahwa umat diminta untuk menjaga relasi kebersamaan sebagai saudara sebangsa. Pembuangan telah mencerai-beraikan mereka atas mereka yang terbuang dan yang tidak terbuang. Nabi Yeremia adalah salah seorang yang tetap tinggal di Yerusalem
sekalipun tidak dibawa ke pembuangan, tetapi mereka menghadapi kehancuran total yang disebabkan oleh serangan militer Babel. Surat Nabi Yeremia ini dikirim melalui utusan resmi kerajaan Yehuda, Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia, yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Raja Babel Nebukadnezar untuk disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Nabi Yeremia tetap menjalin komunikasi penuh dengan mereka di pembuangan, walaupun lewat suratnya. Ia tetap membangun relasi bersama dan turut berempati, merasakan apa yang dirasakan mereka di Babel. Kalau zaman sekarang ini, Bapak Mama, apa yang dibuat oleh Yeremia juga dilakukan oleh gerejanya, tetapi lewat handphone genggam, WA, dan video call, untuk menguatkan dan meneguhkan umat yang sedang mengalami berbagai masalah di dalam hidupnya. Hal yang kedua, bahwa Nabi Yeremia tetap mendorong mereka untuk bekerja, membangun relasi persekutuan sebagai sesama di negeri pembuangan, dan juga bersama dengan mereka orang-orang Babel. Relasi kemanusiaan adalah hal penting di dalam membangun relasi bersama. Hal tersebutlah yang diperlihatkan oleh orang-orang Yehuda di negeri Babel. Mereka juga dianjurkan oleh Nabi Yeremia untuk membangun relasi iman dengan Tuhan. Dan hal itu sangat penting dan tetap dipertahankan oleh mereka dalam masa-masa sukar seperti itu yang dianjurkan oleh Yeremia. Mengapa penting, jemaat Tuhan yang terkasih? Karena dengan berdoa mereka dapat mengungkapkan isi hati kepada Tuhan menyangkut pergumulan-pergumulan hidup. Dengan berdoa, mereka diberi kesempatan untuk merenungkan tentang siapa Allah itu bagi mereka, dan bagaimanakah mereka memahami besarnya kasih Allah di dalam hidup mereka. Walaupun mereka ada di pembuangan dan mengalami penderitaan, tetapi Allah masih tetap memelihara, melindungi, memberkati hidup mereka. Karena itu mereka harus sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Allah saja. Mereka tidak bersandar kepada nabi-nabi palsu, kepada pengajar-pengajar sesat yang menyebarkan berita atau ajaran yang menyesatkan, sehingga mereka tidak menjadi trauma dengan sebuah kondisi yang dialami. Tempat di mana mereka dibuang adalah tempat tinggal, dan mereka hidup bersama dengan orang-orang Babel. Tempat yang juga adalah berkat dari Allah. Karena itu, baik di Yerusalem maupun di Babel, mereka tetap menikmati kehidupan dan mendapat pemeliharaan dari Allah. Babel
adalah juga sebagai tempat berkat, tempat di mana mereka belajar bersekolah iman, percaya mereka kepada Allah, untuk mereka tetap taat dan setia kepada Allah. Disinilah saatnya bagi mereka untuk harus merenungkan dan memahami bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan mengasihi mereka. Dan di Babela, mereka dapat hidup bertumbuh dalam kasih Allah itu sepenuhnya, walaupun mereka susah dan menderita. Penderitaan itu yang mereka alami tidak menghalangi mereka untuk bertumbuh di dalam kasih Allah dan sesama. Bukan hanya di Yerusalem saja mereka dapat bertumbuh dalam kasih, tetapi di Babel jugalah mereka harus tunjukkan kasih itu, kasih yang tidak membalas kejahatan kepada kejahatan, tetapi mereka belajar dari kasih Allah itu, yaitu kejahatan dibalas dengan kasih kebaikan. 70 tahun lamanya pembuangan yang dialami oleh mereka bukanlah waktu yang cepat, tetapi lama seumur hidup manusia. Karena itu mereka dianjurkan untuk tidak tenggelam dalam masa-masa sukar tersebut, tetapi tetap bekerja, menjalani karya hidup, dan terlebih lagi mereka hidup takut akan Allah dan selalu berdoa. Mereka harus belajar dalam proses pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam rencananya. Paling tidak umat Yehuda perlu menetapkan hati, berkomitmen untuk mengambil keputusan bahwa mereka harus menikmati hari-hari hidup sesuai dengan rencana Allah yang terjadi. Bahwa di pembuangan Allah turut bekerja di dalam penderitaan mereka, agar mereka tetap menjadi umat yang teguh imannya. Dengan demikian, jemaat Tuhan yang terkasih, mereka dapat menjadi teladan hidup iman dalam panggilan sebagai umat pilihan Allah. Kota di mana mereka tinggal menjadi tempat yang mendatangkan berkat dan kesejahteraan, oleh karena orang-orang yang tinggal di dalam kota tersebut hidup dalam iman kepada Allah dan menjadi teladan hidup iman. Jemaat Tuhan yang terkasih, apapun bentuk penderitaan kita di masa sekarang ini, hendaklah kita tetap bertumbuh dalam pengharapan iman kepada Allah. Kita tidak mati dalam iman, tetapi iman bertumbuh dan menjadi berkat bagi hidup kita dan juga bagi sesama. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa kita telah merdeka, mencapai kemerdekaan 76 tahun. Kita hidup sebagai bangsa yang mandiri, walaupun belum sempurna penataan bangsa kita. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-Nya tetap terpelihara atas bangsa kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita patut bersyukur atasnya, bahwa kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kita tetap ada di tangan Tuhan. Sebuah pesan bagi kita umat beriman yang adalah bagian dari bangsa ini
adalah tetap merayakan dengan hati yang bersyukur dan tidak mengurangi makna kemerdekaan yang merupakan anugerah Allah. Walaupun kita ada dalam keterpurukan bencana berlapis, pandemi COVID-19 dan siklon Seroja di bulan April yang lalu, kita harus tetap bersyukur, menjalani hidup di dalamnya, tetap bekerja, berkarya untuk kesejahteraan kota, dan yang paling penting adalah berdoa sehingga kita tetap teguh dan kuat iman menghadapinya, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan itu. Isilah hidupmu ini dengan hal-hal yang membawa kemuliaan bagi nama Allah. Itulah panggilan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita mengaku iman kita dengan melakukan nyanyian KJ 280 ayat pertama hingga ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dimohon menyimak Warta Jemaat Gemit Maranatha Oibufu Minggu 8 Agustus 2021. Majelis Jemaat Maranatha Oibufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat, dan selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Oibufu yang beribadah minggu di rumah pada hari ini. Yang memimpin kebaktian minggu online pada hari ini adalah Ibu Pendeta Ludwina L. Uliloni Chung, STH. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih. Informasi kegiatan jemaat. Dalam rangka pembatasan kegiatan di tempat kerja, maka pelayanan administrasi kebutuhan jemaat di Sekretariat Gereja Maranatha Oibufu dilayani mulai hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, atau jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Pernikahan. Telah tercatat nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk masuk dalam nikah kudus, yakni pasangan 1. Saudara Rivendo Matrianteva dan Saudari Marta Ratu, Rayon 6. Pemberkatan nikah pada Rabu 11 Agustus 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Pengembalaan pada hari Sabtu 7 Agustus
2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Maranatha Oebufu dipimpin oleh Pendeta Soleman A. Uliloni STH. Yang kedua, Saudara Dehans Dida dan Saudari Herlince Selviana Pelokila, Rayon 17. Pemberkatan nikah pada hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Pengembalaan pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Maranatha Oebufu dipimpin oleh Pendeta Soleman A. Uliloni STH. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta yang melayani guna pengaturan waktu percakapan pastoral atau percakapan pranikah sebelum masuk dalam pernikahan. Pengumuman doa puasa dari Sinode Gebet. Shalom Bapa Mama, dalam surat yang kami kirimkan awal minggu ini ke klasis-klasis dan jemaat-jemaat, kami serukan untuk doa dan puasa setiap hari Sabtu selama 7 minggu ke depan. Mulai Sabtu 31 Juli 2021 dan dimohon informasi ini dibagikan kepada anggota-anggota jemaat untuk menjadi gerakan kita bersama. Informasi lengkapnya ada dalam panduan yang telah kami kirim ke klasis-klasis dan ke jemaat-jemaat. Teknik pelaksanaan doa dan puasa pada hari Sabtu. 1. Puasa berarti tidak makan dan tidak minum sama sekali. Di hari berpuasa, kita tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadikannya sebagai hari berdoa kita. Setiap keluarga perlu mempersiapkan tempat khusus untuk menjadi tempat doa atau mesbah keluarga. Keluarga bisa duduk mengitari meja atau bertelut untuk berdoa bersama dengan pokok pergumulan sesuai panduan yang dikirim. Di atas meja dapat diletakkan Alkitab, lilin yang menyala, dan salib sebagai simbol kehadiran Allah dan firman-Nya dan cahaya kasih-Nya. 3. Pelaksanaan puasa dimulai pada hari Sabtu dengan membunyikan lonceng di gereja pada jam 7 pagi dan doa di tiap rumah. Hari Sabtu dipilih karena kebanyakan pada hari itu semua anggota keluarga berada di rumah. Yang keempat, pada hari pertama memulai doa dan puasa, masing-masing rumah tangga meletakkan nazar kepada Tuhan. Nazar diletakkan dengan doa memohon Tuhan melindungi diri, keluarga, dan dunia dari COVID-19. Nazar sekaligus merupakan komitmen untuk taat kepada protokol kesehatan. Nazar kemudian dibawa ke gedung gereja pada hari Minggu besoknya. Kelima, puasa dilakukan setengah hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sebelum berpuasa, seluruh anggota keluarga yang hendak berpuasa harus makan pagi. Puasa disarankan hanya dilakukan setengah hari, mengingat pentingnya daya tahan tubuh yang baik di masa pandemi ini. Meskipun demikian, doa terus dilanjutkan tiap 2 jam sampai jam 7 malam. Yang keenam, pada masa antara setiap 2 jam waktu doa itu, keluarga dapat menggunakan kesempatan untuk membaca Alkitab dan bernyanyi, sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan bagi keadaan dunia. Yang ketujuh,
Kaum lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang sakit keras disarankan untuk menyesuaikan atau tidak berpuasa sama sekali. Dalam masa pandemi ini, daya tahan tubuh harus tetap dijaga. Kedelapan, bagi yang mengalami gangguan kesehatan ringan atau sedang dibolehkan minum air putih. Yang kesembilan, pada jam 7 malam diadakan doa malam secara serempak di seluruh wilayah Gemit dengan liturgi sederhana yang tersedia dalam panduan yang kami kirimkan. Doa bersama dimulai dengan bunyi lonceng dari gedung gereja. Dalam doa bersama itu ada kesempatan untuk membuat komitmen bersama sebagai keluarga untuk menindaklanjuti puasa dan doa dengan tindakan atau komitmen iman tertentu sebagaimana diatur dalam panduan. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sebagai upaya memohon belas kasih Allah bagi dunia ini. Salam kasih, Ketua Majelis Sinode, Pendeta Dr. Mary Kolimon. Dari Majelis Jemaat Harian, menindaklanjuti instruksi Wali Kota Kupang nomor 050HK.443.1.2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Kupang dalam rangka mengendalikan penyebaran coronavirus disease 2019 dengan memperhatikan kenaikan secara signifikan penularan COVID-19 dan untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 di mana penyebarannya lebih cepat dan masif, maka ada beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat antara lain. 1. Semua pihak wajib disiplin dan penuh tanggung jawab mentaati protokol kesehatan di tempat umum dengan A. Memakai masker yang sesuai standar kesehatan dengan benar dan pengguna face shield tetap menggunakan masker. B. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. C. Menjaga jarak aman atau hindari kontak fisik. D. Menghindari kerumunan. Dan E. Mengurangi mobilitas atau perjalanan yang tidak perlu. 2. Tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah seperti gereja dan lain-lain. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan online sehingga masih tetap ibadah di rumah di mana instruksi wali kota mulai pada 4 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2021. Karena itu, pembukaan kegiatan di gereja yang rencananya dilaksanakan hari Minggu 8 Agustus 2021 ditunda dan tetap beribadah di rumah. Sedangkan untuk Minggu 15 Agustus 2021 masih diupayakan dengan selalu mengacu pada edaran Sinode Gemit dan Wali Kota dengan memperhatikan keadaan yang ada. 3. Untuk pelayanan pemberkatan nikah tetap dilaksanakan di gereja dengan pemberkatan saja, tanpa resepsi, dan jumlah yang hadir dibatasi hanya 20 orang sampai 30 orang saja yang dapat hadir di ruang kebaktian. 4. Baptisan kudus untuk anak-anak dan dewasa yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 di kebaktian kedua ditunda pelaksanaannya sampai ada pengumuman selanjutnya. Informasi dari Wali Kota Kupang.
Doa dan puasa untuk masyarakat Kota Kupang dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 sesuai dengan petunjuk ajaran agama masing-masing. Yang berikut informasi duka. Telah meninggal dunia satu orang warga jemaat Maranatha Oibufu, yakni mendiang istri mama saudari kekasih Linda Hermina Raja Keti, Rayon 9, meninggal pada hari Rabu 4 Agustus 2021. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Jumat 6 Agustus 2021. Majelis dan jemaat Maranatha Oibufu menyampaikan turut berduka cita diiringi doa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian warta jemaat. Apabila ada perubahan tentang jadwal ibadah, maka kami akan koordinasikan dengan koordinator Rayon 1 sampai Rayon 27, dan atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami ada dalam persekutuan bersama, walaupun melalui ibadah online pada saat ini. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami mau menyembah akan Dikau. Dengan hati yang penuh, kami datang kepadamu Tuhan untuk bersyukur oleh karena masih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah dan menyembah akan Dikau. Walaupun kami beribadah secara online dan walaupun kami beribadah dari rumah-rumah kami, tapi kami mau mengangkat hati untuk selalu beribadah dan berdoa kepadamu. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh percaya Engkau tetap Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang selalu memberkati kami. Di saat ini Tuhan, kami telah menyampaikan berita firman Allah, dan hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Tapi biarlah firman itu tinggal dan hidup, tumbuh di dalam hidup kami, dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang diberkati oleh Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukannya, supaya kami tetap taat dan setia kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk situasi bangsa kami, situasi kota kami di tempat ini, di mana pandemi COVID-19 yang makin meningkat, dan karena itu ada banyak yang mengalami pandemi dan ada banyak yang mengalami dampak dari pandemi ini. Karena itu ada berbagai kesusahan, ada berbagai kesulitan, ada berbagai kedukaan. Ada yang kehilangan dari orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Tapi kami percaya, apapun kesulitan kami, apapun pergumulan kami, Tuhan tetap ada dan berjalan bersama kami. Itulah keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau tetap menguatkan jemaat-Mu, Engkau tetap meneguhkan mereka, Engkau tetap memberkati mereka. Ajarlah kami untuk memahami kasih setia-Mu, sehingga hidup yang kami jalani ini tetap kami taruh dan kami letakkan dan bersandar hanya kepada Tuhan. 9 hari lagi Tuhan, kami akan mengalami hari ulang tahun kemerdekaan RI 76.
Kami percaya bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan. Dan karena itu, biarlah kami menyambut kemerdekaan dengan hati yang bersyukur, sambil kami bersukacita dan mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan sebagai panggilan hidup iman kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih, kami yakini Tuhan ada dan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri. Marilah kita mewujudkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang telah menjadikan kita alat di dalam tangannya, supaya kita terus menikmati hidup sebagai bangsa yang merdeka, yang mampu menyebarkan kasih kepada sesama, dan selalu terbuka menerima dan mensyukuri perbedaan, agar kehadiran kita dimanapun dapat membawa kesejahteraan. Jemaat menyanyi KJ 410 ayat yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Sebelum kita kembali ke dalam rumah tangga kita masing-masing, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami telah lalui ibadat pada saat ini, mulai dari awal, pertengahan hingga selesai dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Karena itu Bapa, berkatilah Mama Pendeta yang telah memimpin ibadat pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu dalam pelayanan dan keluarga. Berkati kami yang bertugas pada saat ini juga Tuhan Engkau berkati. Dan setelah ini Tuhan kami akan kembali kepada rumah tangga kami masing-masing.
Mari Tuhan Kau berkati kami, tuntun kami Tuhan dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah dalam damai sejahtera dan pimpinan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampuni kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.